pemirsa Gatra TV masih bersama saya dalam Gatra Insight. Langsung aja nih Pak Mukison. Ya. Nah, di jidat majalah Gatra ini tertulis melawan dinasti Atut. Lagi-lagi Gatra menyoroti tentang politik dinasti. Benar. Ya. Nah, ini apa pertimbangannya? Sebelumnya kita lihat Gatra juga sebagai dalam cover itu malah membahas secara terbuka di mana para anak, ponakan dan sebagainya itu mentang-mentang orang tua atau paman atau masih menjadi pejabat publik ya yang dikenal. Nah, ini kalau yang dinasti itu seperti apa sih? Ya, ini kalau kita sudut pandang tulisan ini sebenarnya tidak soal dinasti saja, tapi bagaimana dinasti Atut gitu. Dinasti Atut ini menguasai wilayah Banten. Kita tahu ada Atut, ada Ratu Tatu gitu ya, ada ponakan-ponakan, ada iparnya yang menguasai. Nah, selama berapa tahun ketika Banten pecah dari Jawa Barat, kita tahu yang menguasai hanya keluarga ini, dan ini mereka juga sudah menyiapkan penggantinya dinasti generasi-generasi klan mereka untuk berkuasa di berbagai wilayah di Banten. Nah, ini menarik karena di salah satu wilayah di Tangerang Selatan ini akan ada dua jago yang didukung oleh elit di Indonesia. Satunya Pak Nur Azizah, ini putrinya Pak Ma'ruf Amin, ya, Wakil Presiden. Satu lagi Saras ini tidak lain keponakannya Pak Prabowo Subianto, ya, Ketua Umum Gerindra, dan anak putrinya Pak Hasyim Joyo Hadisono. Nah, ini menarik karena kalau ini benar-benar bahkan untuk mematahkan kekuasaannya klan Atut ini ya, ini harus ada tokoh besar yang harus turun. Saya kira ini menarik karena orang jadi berharap mungkin jadi sebuah eksperimen gitu nanti, ya, kalau misalnya ternyata klan Atut bisa di stop atau mungkin malah tidak terpilih begitu, atau malah tidak terkalahkan. Ya. Nah, ini juga menarik, berarti memang orang Banten dan sekitarnya, orang Tangerang itu masih percaya dengan keluarga Atut. Tapi intinya gini, bahwa percaturan ini akan menarik karena tentu Saras ini kan generasi kedua dari keluarga Joyo Hadisono yang di politik, dan mungkin akan di ke depan mungkin akan punya banyak masa depan di Gerindra misalnya, atau mungkin akan diharapkan jadi bagian dari keluarga yang berproses di politik yang mungkin akan ke depannya lebih panjang lagi dia. Kemudian juga putrinya Pak Ma'ruf Amin mungkin juga di dunia politik mungkin belum banyak keluarganya Pak Ma'ruf Amin yang di sini, tapi mungkin ini jadi salah satu bibit mungkin ke depan. Nah, soal dinasti ya, ini salah satu dinasti di belakang dinasti mungkin begitu ya. Bisa saja seperti itu, tapi untuk melawan sebuah dinasti diperlukan sebuah dinasti yang lain begitu ya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal dinasti di Indonesia ini memang politik dinasti dalam arti bahwa anak-anak penguasa, ponakan penguasa itu maju dalam momentum pilkada. Ini apakah itu lalu menjadi informasi atau itu minor dan sebagainya, ya, itu kan masih itu. Tapi pada prinsipnya kan mereka sebenarnya juga bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Mengapa ini di pengamatan publik itu menjadi suatu hal yang kelihatannya dalam tanda kutip diharamkan begitu loh. Padahal di luar negeri banyak juga nggak ada masalah gitu. Sebenarnya juga bukan diharamkan sih Mas Guritno. Mungkin pendapat publik bukan karena ini, karena mungkin bapaknya kerabatnya masih ada di istana yang mungkin punya kekuasaan, dan ini kadang orang terlihat bahwa langkah-langkah untuk mencapai sebuah kekuasaan, misalnya di Gibran di Solo gitu. Dari awal dia pendekatan karena dia punya privilege, orang kan lagi sensitif dengan soal privilege, dia punya kesempatan yang lebih besar dengan mungkin calon yang lain. Dia bisa mendekati Bu Mega sebagai ketua umum yang punya PDI Perjuangan, sehingga tiba-tiba akhirnya juga benar-benar dia dicalonkan meskipun di DPC itu sudah mencalonkan, sudah ada calon. Ini sebuah langkah yang terlihat bahwa jelas bahwa ada sebuah tidak pilih kasih lah intinya. Gibran yang memang belum punya pengalaman di partai. Oke, dia tidak punya pengalaman secara ini di birokrasi. Oke, kita akui, tapi dia sebagai pengusaha. Tapi secara secara pengalaman di partai, karena PDI Perjuangan kalau nggak salah juga
mensyaratkan Iya. banyak calon kepala daerah untuk bisa sudah berpengalaman di partai. Ini kan ada yang ditinggalkan dari situ, tidak konsisten. Aturan-aturan sendiri ini untuk hanya sebuah katanya pangeran gitu, seorang pangeran. Nah ini jadi ini kenapa masyarakat juga akan berpendapat minor terhadap langkah-langkah seperti ini, Mas Gur. Oke. Nah, yang menarik ini kan kalau kita lihat ya, terlepas dari politik dinasti gitu ya, kan kita melihat bahwa kita kayaknya miskin ya, orang-orang yang di luar penguasa untuk terjadinya mungkin perlu partai kader, mungkin perlu kader dari. Nah, ini apakah ada yang mampat dengan demokrasi kita sehingga nggak ada wajah-wajah baru yang memberi gebrakan, dan itu memang kita butuh itu gitu loh. Mungkin juga sistemnya juga agak sulit juga, Mas Gur, karena sebenarnya banyak anak muda sekarang yang pengen berjuang di politik, tapi banyak mendapat kendala untuk bisa langsung dipilih misalnya, karena ada kendaraan salah partai hanya salah satu jalan untuk mencapai misal pencalonannya dia. Mungkin sekarang kayak di Solo ada calon, ternyata Gibran mungkin bisa memotong kompas gitu ya. Tapi di tempat lain mungkin ada beberapa calon muda yang mungkin akan kesulitan di sana. Ini juga salah satu, ini bukan salah karena regenerasi yang kurang, tapi karena memang sistem yang memang mendesain bahwa seorang yang muda mungkin akan harus punya 10 pintu, gitu ya. 10 halangan untuk masih ada diselesaikan. transaksi Belum lagi yang lain. Sementara yang tua mungkin sudah punya tinggal daftar gitu ya. Tapi ternyata memang kalah, tidak ada rekomendasi. Nah, ini sistem-sistem yang seperti ini ya ini yang menguntungkan elit gitu. Elit dan ini bahwa memang orang yang nggak punya privilege tadi akan kesulitan untuk masuk dicalonkan begitu. Oke, menarik pembaca Gatra, topik yang melawan dinasti Atut ini. Untuk lebih detailnya bisa Anda baca di majalah Gatra edisi yang teranyar, dan kita jeda sebentar untuk topik yang lebih menarik lagi.